Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Before we start our class, let's praying together. Finish. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali seperti biasa, walaupun masih dalam proses daring. Baik, sebelum saya lanjut, pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai struktur teks berita, dan hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikut. Baik, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran, yaitu menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Baik, kita masuk ke materi kaidah kebahasaan teks berita. Di dalam kaidah kebahasaan teks berita, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Yang dimaksud di sini, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, bahasa yang digunakan di dalam teks berita harus baku. Jadi tidak boleh bahasanya sembarangan, harus bersifat standar atau baku. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari penggunaan kalimat tidak langsung. Jadi di dalam teks berita, penggunaan kalimat langsung itu sebagai variasi dari penggunaan kalimat tidak langsung. Contohnya, setiap orang wajib menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Tutur Ketua Tim Gugus Depan COVID-19. Nah, kenapa dikatakan penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari penggunaan kalimat tidak langsung? Perlu kita ketahui bahwa kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda kutip 2. Jadi, ketika kalian melihat ada kalimat yang ada tanda kutip 2, berarti itu termasuk kalimat langsung. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, tadi kalimat langsung itu ditandai oleh tanda kutip 2. Sedangkan penggunaan konjungsi bahwa di sini mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Jadi ketika ada kata bahwa, berarti dia termasuk kalimat tidak langsung. Kita lihat contohnya. Ketua Tim Gugus Depan COVID-19 mengatakan bahwa setiap orang wajib menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Yang menandai di sini bahwa dia adalah kalimat tidak langsung, ada konjungsi bahwa.
Beda dengan yang tadi kalimat langsung. Kalau kalimat langsung dia ditandai dengan kutip dua. Kemudian selanjutnya, kaidah yang keempat, yaitu penggunaan kata kerja mental yang terkait dengan kegiatan dari pemikiran. Kata-kata yang dimaksud di sini yaitu antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Jadi ada kata kerja mental yang terkait dengan kegiatan pemikiran. Jadi ada kata memikirkan. Jadi ketika ada contoh seperti ini, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu, berarti kalimat tersebut menggunakan kaidah kebahasaan kata kerja mental. Selanjutnya, kaidah yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi di dalam kaidah yang kelima ini ada kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana, when dan where. Jadi di dalamnya ada unsur when dan where, berarti kapan dan di mana. Nah, kita lihat contohnya. Sekitar pukul 13.15 WITA, Kabupaten Luwu Utara diguyur hujan lebat. Kita perhatikan contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara malam ini. Jadi ada unsur kapan dan di mana. Nah, di mana letaknya kapan dan di mana? Kapan menyatakan waktu. Berarti sekitar pukul 13.15 WITA. Kemudian di mana? Tempatnya di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di mana letak yang mencakup unsur kapan dan di mana? Yaitu malam ini. Kemudian tempatnya di Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, kaidah yang keenam, penggunaan konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau ke kaidah yang keenam ini, dia penggunaan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh, kemudian, sejak, awalnya, setelah, dan akhirnya. Jadi ini kesemua ini contohnya mencakup tentang waktu. Jadi dia berhubungan dengan waktu. Kemudian, sejak, awalnya, setelah, akhirnya. Jadi kelima ini termasuk berhubungan dengan waktu. Baik. Selanjutnya, kalian buka classroom-nya, kemudian bacalah teks berita pada lembar LKPD-nya, kemudian tentukan kaidah kebahasaan dari teks berita tersebut. Baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, pesan saya kepada kalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena kesuksesan itu tidak pernah datang pada orang malas. Success never come to the idle. Kesuksesan tidak akan pernah datang pada orang malas. Jadi harapan saya, walaupun belajar di rumah, kalian tetap semangat, tetap rajin, dan tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian tetap
menjaga protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan dan jaga jarak. Kemudian tetap stay at home, di rumah saja. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi menulis tes berita. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.